Welcome back everybody. Jumpa lagi semuanya. Saya ingin kasih tahu kepada Anda semuanya di channel ini, Anda yang tetap setia di channel ini, saya mau kasih informasi yang sangat luar biasa supaya Anda bisa dapat cuan yang besar di pasar keuangan dunia. Karena di bulan Oktober ini, saya kasih judul bahwa kematian Oktober yang mati. Pasar keuangan dunia akan mati di bulan Oktober death. Di bulan Oktober ini, US dollar itu akan sangat menguat, terbang tinggi. Benar-benar US dollar itu sangat menguat terhadap semua apapun. Ya, terhadap currency yang pasti mata uang against US dollar itu pasti hancur. Cur. Ya, mata uang euro itu akan kembali lagi jatuh di bawah paritas terhadap US dollar. Ini peluang. Adapun juga British pound yang nanti akan terjun bebas juga, ya, akan mengikuti, ya. Dolar yen akan sangat menguat, akan naik, ya. Dolar yen itu akan sangat melemah, ya, naik. Jadi harganya akan naik terus, ya. Swiss franc juga. Semua yang against US dollar akan hancur. US dollar yang sangat menguat. Begitupun juga di Wall Street, ya. Indeks Dow Jones, indeks Nasdaq, S&P 500, dan bursa di Eropa, Asia, termasuk indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia akan hancur. Harganya akan drop itu di bulan Oktober ini. Jadi September tanda-tanda kehancuran itu sudah kelihatan, ya, sudah mulai menguat US dollar, yang lainnya pada drop. Nah, Oktober ini puncaknya, kematian di Oktober. Dan November terjadi hujan besar. Hujan berkat buat Anda semuanya. Karena kondisinya benar-benar luar biasa. Manfaatkanlah peluang ini, hanya ada di futures trading. Ya, saya mau kasih tahu ke Anda, ya, cuman ada di trading di futures. Anda bisa trading gold, ya. Harga gold akan jatuh dalam. Sudah pasti yang seperti di video saya di bulan Mei tahun lalu, saya udah kata bulan Mei awal tahun ini, setelah ada seseorang yang merilis videonya yang mengatakan bahwa harga emas dunia akan menuju ke 2.300, dan dia membanggakan itu analisis dia, karena ada hampir sama dengan atau Bank of America yang mengatakan 2.200 US dollar per troy ounce, dan mereka berdua itu ke laut saja, ya. Yang benar adalah di channel ini, di Roh TV ini, bahwa harga emas dunia sudah akan yang saya katakan menuju ke 1.450 US dollar per troy ounce, itu sudah mulai terbukti, ya, sudah di bawah 1.900, sekarang 1.800, dan ya, Oktober ini 1.700, November 1.600, awal tahun sudah 1.450 US dollar per troy ounce, ya. Nah, itu semua akan ke sana karena indeks US dollar terhadap sekeranjang mata uang di dunia itu kembali menguat. Komoditi akan berguguran harganya, kecuali harga emas akan naik terus, ya, akan naik terus. Dan dunia ini akan mengalami masalah yang luar biasa, ya, karena setelah Amerika yang inflasinya mau turun, kembali terbang, menukik lagi, begitupun juga inflasi di negara-negara Eropa yang belum selesai. Masalah geopolitik, masalah perang Rusia-Ukraina yang sampai dengan detik ini tidak kunjung usai, inilah yang membuat rantai pasok itu terganggu terus, ya. Kalau rantai pasok terganggu terus, maka harga-harga komoditi pangan itu akan naik. Nah, sudah ada beberapa negara, mungkin ada 10 lebih negara di dunia ini yang sudah menahan ekspor hasil komoditi pangannya. Nah, seperti India yang menahan beras, ya. Kalau Rusia Ukraina itu memang mereka mau
agak susah untuk mengeluarkan gandum dari negara mereka karena perang, kondisi perang. Nah, membuat harga gandum yang naik tinggi. Nah, harga beras juga sudah mulai naik karena India dan masing-masing negara yang punya kelebihan komoditi itu tidak mau ekspor. Mereka menahan bahan pangan mereka untuk kebutuhan dalam negeri mereka karena ada masalah yang, yang Anda lihat sendiri bahwa panas yang tidak kunjung selesai, panas yang tinggi atau El Nino. Nah, ini membuat ini sudah membuat perubahan iklim ya. Berarti ada gagal panen di sini. Nah, disinilah yang membuat inflasi itu akan tinggi di bahan pokok, bahan makanan. Maka masalah inflasi itu tidak selesai di tahun ini sampai ke tahun depan. Kalau Amerika sudah negara sudah mengatasinya dengan naik suku bunga, nah di Indonesia atau negara-negara berkembang inflasi belum begitu kelihatan. Tetapi dengan US dollar yang menguat ini, maka harga bahan pangan impor itu akan tinggi. Maka otomatis negara-negara berkembang itu juga akan pelan-pelan mengalami inflasi yang tinggi, termasuk negara Republik Indonesia ini. Dan juga pengaruhnya karena mata uangnya jatuh terhadap US dollar, harga komoditi naik. Seperti BBM yang tanggal 1 Oktober sudah naik ya. Ya karena harga minyak itu nggak pernah turun. Karena OPEC Plus itu bandel tetap memotong produksinya. Maka harga minyak itu naik terus. Harga minyak tinggi terus ya membuat itulah salah satunya motor penggerak untuk terjadi inflasi di negara-negara berkembang seperti ini. Maka yang diharapkan ekonomi itu ke depan soft landing atau ekonomi membaik itu tidak ada. Ekonomi ke depannya tambah susah. Tambah setengah mati ya. Inflasi akan terjadi di negara berkembang seperti kita di Indonesia ya. Dan dalam jangka waktu yang lama. Karena suku bunga Amerika Serikat itu dipertahankan tetap dalam jangka yang lama. Sambil melihat apakah inflasinya itu sudah kembali turun ke level target normalnya di 2%. Dan kalau melihat harga minyak, ya, jadi poinnya di sini. Jadi kalau melihat masih bandelnya OPEC plus Arab Saudi dan kawan-kawan ditambah dengan Rusia yang tetap saja memangkas produksi minyak, maka harga minyak tetap tinggi. Jika harga minyak tetap tinggi, maka otomatis sulit untuk meredam inflasi itu. Karena motor penggerak produksi adalah minyak itu. Maka kalau sudah mahal, maka semuanya akan menjadi mahal harganya. Gitulah yang terjadi nanti. Maka ekonomi ini tetap panas terus. Ya. Sementara minggu ini akan ada banyak sekali data-data penting ya. ISM manufacture ya, ada non-farm payroll dan itu semua mengarah ke penguatan US dollars ya data-datanya. Maka yang lainnya siap-siap tiarap. Nah inilah yang saya katakan Oktober death, ya, kematian di Oktober. Selama bulan Oktober ini luar biasa yang terjadi di pasar keuangan dunia. Dengan adanya kejadian yang terjadi nanti, maka disitulah ada peluang. Nah inilah yang saya mau kasih tahu kepada Anda semuanya bahwa Anda tangkap peluang ini. Peluang ini hanya ada di futures market. Di saat kondisi pasar keuangan yang tidak stabil, yang cenderung tidak menentu, yang hancur, yang parah seperti yang sudah saya jabarkan tadi, maka itu peluang. Karena di futures trading, di saat kondisi buruk ini, kondisi market mengarahnya ke selatan, Anda akan dapatkan profit maksimal. Begitu market membaik arahnya ke utara, Anda pun juga bisa mendapatkan profit yang maksimal.
Tinggal tergantung bagaimana Anda bisa meramunya bersama dengan ahlinya. Maka inilah peluang yang bisa saya tawarkan kepada Anda semuanya. Segera Anda email saya di bawah video ini, ya ada email saya, deskripsi video ini. Email saya supaya Anda bisa dapatkan peluang. Jangan hanya menonton. Jangan jadi orang yang jadi orang penonton setia. Tiap hari kerjanya nonton doang, tetapi tidak ada uang yang masuk ke dalam kantong Anda. Ya, baiknya Anda menangkap peluang ini. Ya. Jangan takut risiko. Karena di dunia ini, selama Anda hidup di dunia ini, Anda tidak bisa menghindar dari risiko apapun juga. Tetapi ingat, di balik risiko yang besar, Anda pasti dapatkan keuntungan yang besar. Itu sudah hukum ekonominya. Anda ingin dapatkan profit besar, yang besar, itu diiringi dengan risiko yang besar. Kalau Anda ingin dapatkan, Anda tidak mau risiko besar, Anda hanya ingin risiko yang kecil, aman-aman saja, ya keuntungan yang Anda dapatkan pun juga sama kecil. Tinggal Anda milih mau yang kecil apa yang besar gitu. Ya, kalau Anda ingin biasa-biasa aja, ya udah nggak usah ambil peluang di futures trading ini. Saya kasih tahu kepada Anda bahwa futures trading ini resikonya besar, tetapi yang sebanding dengan apa yang Anda dapatkan juga besar. Ya, karena ya tadi saya katakan, di saat kondisi buruk, kondisi kematian, hancurnya pasar keuangan dunia di bulan Oktober ini atau Oktober date ini, Anda justru dapatkan keuntungan besar. Ini berita yang buruk, Anda dapat keuntungan. Nah, orang awam tidak mengerti hal ini dan tidak berani. Ini kondisi yang gawat, kenapa saya bisa dapatkan peluang? Makanya itu hubungi saya di email di bawah ini. Oke, supaya berubah paradigma Anda, bagaimana Anda bisa menghasilkan uang dengan cara yang berbeda. Jadi Anda harus keluar dari, Anda harus bisa, jadi Anda itu jangan galau sekarang. Ya. Kondisi ke depan itu membuat Anda semua itu akan galau. Anda akan galau dengan kondisi ekonomi, ya, kondisi situasi politik, ya, situasi perang di Rusia Ukraina yang tidak selesai. Di dalam negara Anda pun ada situasi politik, ya, udah pasti, ya. Kalau inflasi tinggi pasti ada situasi politik. Walaupun juga ada agenda-agenda, bukan situasi politik, tetapi ada agenda-agenda politik yang akan datang, itu juga membuat kondisi ekonomi yang tidak menentu. Nah, di saat Anda galau itu, Anda harus segera cepat-cepat move on. Ya. Anda harus move on ke futures trading, peluang luar biasa. Ya, Anda harus move on ke sini. Ya, jangan move on ke yang gak jelas. Di futures trading, Anda dapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Ya, saya sudah membuktikannya. Maka itu saya ingin Anda juga menikmatinya. Tetapi kembali lagi, kalau Anda tidak percaya, tidak usah email saya, dan Anda takut risiko, jangan hubungi saya, jangan email saya. Ini hanya bagi yang berani mengambil risiko, ya. Karena orang yang berani mengambil risiko, dialah yang memiliki dunia ini, ya. Yang tidak berani mengambil risiko, ya ke laut saja, gitu. Nah, oke, di sini yang saya mau kasih tahu bahwa manfaatkanlah peluang ini. Karena hanya terjadi di Oktober. Oktober death. Kematian di bulan Oktober. Kematian apa? Kematian pasar keuangan dunia. Sudah pasti hancur besar-besaran terjadi di bulan Oktober ini. Pembuka jalannya di bulan September kemarin. September gelap. Ya. Black September. Dan ini terjadi. Sekarang kita udah masuk. Ini tanggal 2 Oktober 2023. Menuju Oktober death. Oke. Ini yang akan terjadi nanti. Pertumbuhan ekonomi Cina itu sudah sangat parah melambat. Sudah tidak bisa diharapkan lagi. Semakin lama makin lama Cina itu akan tambah dalam, jatuh. Pertumbuhan ekonominya akan makin menurun. Karena masalah mereka sudah properti yang sudah bubble, ya, sudah pecah. Semakin banyak
properti, ya, harganya drop, margin keuntungannya sudah tipis. Akhirnya banyak perusahaan-perusahaan seperti perusahaan besar Evergrande yang sudah kolaps gara-gara tidak bisa membayar hutangnya yang 400 yang lebih triliun US dollar, yang lebih tinggi dari APBN negara Indonesia ini. Ketidakpercayaan masyarakatnya, ya, terhadap properti, ya. Mereka sudah banyak sekali yang gagal, hutangnya mereka tidak mampu bayar. Dan negara Cina pun juga mengalami faktor dari luar, faktor eksternalnya, ekspornya melemah. Karena kondisi negara-negara di luar sana mengalami hal yang sama. Mereka juga punya mengurangi belanjanya karena suku bunga yang sangat tinggi, pertumbuhannya juga melemah. Nah, ini dampak dari global, ya, jadi saling kait-mengkait. Nah, nanti ujung-ujungnya kalau Cina ekonomi sudah melemah, mereka sudah pertumbuhan sudah menurun, berarti produksinya juga menurun. Nah, dampaknya juga kepada kita Indonesia akan sepi permintaan dari Cina atau negara lain, ekspor kita melemah, ya. Otomatis penerimaan negara berkurang, ya, maupun swasta atau pemerintah. Dolar yang sangat kuat, terjadi capital outflow. Rupiah kita pelan-pelan ke 18.000. Realitas yang nanti akan terjadi, waktu yang akan menjawabnya. Anda tetap percaya di channel ini. Dari Oktober, ini udah 2 tahun, Oktober 2021 sampai dengan sekarang, Oktober 2023, saya tetap konsisten. Ya, kalau yang channel lain mungkin sudah berubah-ubah, tapi saya tetap konsisten. Rupiah akan ke 18.000. Indeks Dow Jones akan terjun bebas nanti di saat Oktober date atau kondisi November nanti, bulan depan itu ke level 16.000, indeks saham Nasdaq ke 5.000, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia ke level 3.588. Itulah yang akan terjadi, ya. Anda segera ambil peluang ini, ya. Euro di bawah paritas, itu peluang. Apa yang saya katakan kisi-kisi kepada Anda ini, semua peluang, semua itu duit, ya. Tapi semua kembali kepada Anda. Anda percaya apa tidak? Kalau saya sih, mendingan Anda nggak usah percaya, jadi Anda nggak dapat duit. Saya mau kasih duit kepada Anda, gitu loh. Tetapi Anda jual mahal, gitu loh. Apalagi kalau Anda email saya, maka peluang itu semua milik Anda, gitu loh. Kalau Anda berani, kembali lagi. Kalau nggak berani, jangan. Karena ini berisiko tinggi, ya. Yang saya tawarkan kepada Anda adalah bisnis berisiko tinggi. Tetapi di balik berisiko tinggi itu, Anda dapat keuntungan yang sangat tinggi. Fair. Oke. Oktober ini terjadi kematian pasar keuangan dunia. Manfaatkan peluang ini untuk mendapatkan pundi-pundi masuk ke dalam kantong Anda. Jadi jangan buang waktu Anda menonton video YouTube di mana saja, tetapi tidak ada pun uang yang masuk ke kantong Anda. Ya, segeralah manfaatkan peluang ini. Oke, jangan lupa Anda dukung, support juga channel ini. Anda subscribe channel YouTube ini dan viralkan kepada siapa saja yang ingin mendapatkan keuntungan, ingin mendapatkan cuan, ingin mendapatkan profit yang maksimal, ingin mendapatkan uang masuk ke kantong, gitu. Anda bagi, kalau Anda tidak mau, Anda bagikan ke mereka. Sukses untuk Anda.